Beragam cara dalam peringatan Hari Kartini, mulai dari fashion show batik hingga bervespa dan penghijauan. Kerajinan Sri Rajut karya ibu rumah tangga di Kediri berhasil tembus pasar Eropa. Menikmati kuliner khas Timur Tengah di Kediri yang rasanya sesuai dengan lidah warga Indonesia. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Iva Yunika, inilah Kompas Kediri selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pada musim pancaroba, biasanya banyak warga melaporkan sarang tawon Vespa ke pemadam kebakaran. Di Kabupaten Madiun, petugas pemadam kebakaran memiliki cara tersendiri dalam menangani sarang tawon Vespa, yakni dengan dibungkus karung kemudian dibakar. Memasuki pergantian musim dari penghujan ke musim kemarau, laporan adanya sarang tawon Vespa dari warga ke pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur tahun ini tercatat menurun. Saat pertengahan musim hujan lalu dalam satu hari ada sekitar 3-4 laporan masuk dari warga. Saat ini turun hanya ada 1-2 laporan sarang tawon Vespa per hari. Sarang tawon Vespa afinis dianggap membahayakan dan meresahkan warga. Bahkan sejumlah warga pernah menjadi korban sengatan tawon Vespa. Untuk minta tolong menanggulangi masalah rumah lebah. Tawon. Tawonnya jenis apa, Pak? Tawonnya kalau di sini bahasa Jawa tawon gung, nggih. Tawon gung atau tawon Vespa itu ya. Tawon Vespa ya, betul, yang besar, ada kuning kecil gitu. Dan itu menyakitkan sekali karena kemarin tuh sempat lepas beberapa gitu, terus ngejar yang di sawah, juga anak-anak kecil, sehingga sangat meresahkan. Untuk menanggulangi dan memusnahkan sarang tawon Vespa, petugas Damkar Kabupaten Madiun memiliki sejumlah metode. Di antaranya dengan cara menyumpal sarang menggunakan kain yang diberi bahan bakar minyak. Jika sarang sulit dijangkau, petugas menyemprot sarang dengan minyak, kemudian membakar sarang tawon. Untuk intensitas setiap hari itu kurang lebih ada 1-2 laporan masuk, entah itu pos 1, 2 ataupun 3. Kalau selama 1 bulan terakhir ini kira-kira ada berapa, Pak, jumlah laporan masuk? Kalau mengakumulasi per harinya kita ambil 1, kurang lebih ada 30 laporan lah, lebih. Tawon Vespa dikenal berbahaya jika menyerang manusia. Masyarakat diminta melapor ke pemadam kebakaran atau relawan jika menjumpai tawon Vespa di lingkungan tempat tinggal. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, ratusan warga di Kota Kediri terkena penyakit demam berdarah. Untuk menekan angka peningkatan DBD, pemerintah Kota Kediri melakukan pengasapan di sejumlah titik. Fogging atau pengasapan ini dilakukan oleh sejumlah petugas Dinas Kesehatan Kota Kediri di Kelurahan Sukorame. Satu persatu tempat yang dinilai menjadi perkembangbiakan nyamuk diberikan pengasapan oleh petugas. Pengasapan itu dilakukan oleh petugas untuk menekan angka peningkatan demam berdarah di Kota Kediri. Sejak bulan Januari hingga April ini, sudah terjadi 104 kasus demam berdarah akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Menurut Dinas Kesehatan Kota Kediri, dari ratusan warga yang terjangkit demam berdarah itu, mayoritas usia anak-anak. Meningkatnya kasus DBD akibat intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga munculnya genangan air di sejumlah titik membuat perkembangbiakan nyamuk meningkat pesat. Di Januari sampai April sampai tanggal 16 ini ada total kasus 100. Itu akibatnya curah hujan yang tinggi itu, Pak, ya? Apa gimana, Pak? Ya itu kan ya, kalau memang kasus DBD penyebabnya juga nyamuk, ya nyamuk Aedes. Nah, nyamuk Aedes ini juga hubungannya peningkatan jumlah nyamuk itu juga terkait dengan
air ya, tempat perindukan, karena nyamuk itu berkembang biak, bertelur itu di media, itu medianya air, di mana di situ terdapat air menggenang nanti akan digunakan untuk tempat bertelur nyamuk. Dan yang sulit dipantau itu biasanya justru tempat-tempat perindukan nyamuk yang ada di luar rumah. Sementara itu, orang tua salah satu penderita demam berdarah mengaku awalnya putranya mengalami demam naik turun hingga beberapa hari. Selain itu juga merasakan mual dan sering muntah. Kemarin itu anak saya itu karena bankatnya masih 37, itu saya kasih paracetamol, terus 5 jam kemudian dia langsung panas tinggi. Besoknya gitu juga, tetap saya kasih paracetamol, terus saya bawa ke bidan juga, tetap nggak ada perubahan. Biasanya dia kan bagi ke bidan langsung sembuh. Ternyata dia selama 3 hari itu naik turun gitu loh. Cuman hari ketiga dia udah panasnya udah turun. Terus malamnya itu dia malam Senin, pas malam Lebaran itu ya dia muntah-muntah terus. Sampai 6 kali itu loh. Dinas Kesehatan Kota Kediri mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dengan kondisi saat ini. Selain itu, mereka meminta agar warga lebih peduli dengan kebersihan di lingkungan sekitar. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, peringati Hari Kartini, Wali Kota Kediri konvoi bersama ratusan skuteris sambil mengenakan batik dan kebaya. Usai mengkampanyekan budaya pakaian tradisional, para peserta melakukan penghijauan untuk menjaga kelestarian alam. Dengan mengenakan pakaian tradisional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati konvoi mengendarai Vespa. Bersama ratusan skuteris, mereka berkeliling kota Kediri. Konvoi naik Vespa dengan mengenakan pakaian tradisional itu dilakukan untuk mengkampanyekan pakaian tradisional dalam perayaan Hari Kartini. Dengan begitu, kebudayaan pakaian adat tradisional bisa dilestarikan oleh para pemuda. Usai berkonvoi, para peserta juga menggelar penghijauan di kawasan Gua Selo Mangleng. Penanaman 10.000 bibit pohon ini untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Maknanya kita ingin memperkenalkan batik-batik yang ada di Kota Kediri dan juga kita ingin memperkenalkan budaya. Kan pakaian khasnya macam-macam. Jadi saya rasa selama ini tuh kegiatan Kartini ini belum ada gerakan yang memang untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada, pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia, sehingga dengan adanya Hari Kartini ini saya ingin membangkitkan lagi semangat khususnya perempuan yang ada di Indonesia untuk lebih lagi mencintai budaya-budaya khususnya pakaian yang ada di Indonesia. Perayaan Hari Kartini dengan cara unik itu disambut positif para skuteris, terutama bagi mereka skuteris perempuan yang merasa bangga bisa mengkampanyekan pakaian tradisional. Reading bersama Bu Wali, Pak Wali, bersama komunitas Vespa lainnya, khususnya para wanita Kota Kediri. Kenapa mengenakan baju batik atau kebaya? Karena identiknya Kartini itu memakai kebaya. Jadi kita sebisa mungkin mengupayakan untuk riding, pengendara Vespa memakai kebaya. Rencananya, konvoi Vespa berkebaya atau berpakaian adat akan digelar rutin oleh para skuteris perempuan di Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri berharap semangat juang Kartini dapat diteruskan para pemuda untuk memajukan bangsa. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sementara itu, para perajin batik di Kota Malang menggelar parade dalam perayaan Hari Kartini. Dengan mengenakan kebaya dan batik, para peserta berjalan menyusuri pedestrian kayu tangan heritage. Puluhan ibu-ibu dan remaja putri berlenggak-lenggok layaknya seorang pragawati. Bukan di atas catwalk, melainkan di sepanjang koridor kayu tangan heritage. Mereka memakai busana khas Nusantara yakni kebaya dan kain jarik atau batik. Parade kebaya dan batik yang digelar Minggu sore ini dalam rangka memperingati Hari Kartini tanggal 21 April. Parade diinisiasi oleh Asosiasi Perajin Batik Kota Malang yang ingin memamerkan karya mereka kepada pengunjung kayu tangan heritage. Isa Wahyudi, penggagas acara, bilang melalui parade ini pihaknya ingin mengkampanyekan penggunaan kebaya dan batik secara benar.
Karena belakangan ini menurut Isa ada beberapa masyarakat yang salah dalam mengenakan kebaya dan kain batik. Bahwa kebaya itu kegunaannya ada yang untuk ritual, ada acara upacara, ada pesta, ada acara harian, ada kerja dan lain sebagainya. Kita sampaikan kegunaan kebaya. Pun demikian batik yang kemudian hari ini digunakan sebagai jarik, itu kegunaan jariknya ya kemudian biar kemudian sopan. Ini sebenarnya menyampaikan pesan bahwa beberapa hari yang sebelumnya atau bulan sebelumnya itu ada pemakaian kebaya, pemakaian jarik yang tidak benar. Ini sebagai salah satu kontraproduktif di antara kegiatan itu semuanya. Jadi jarik kebaya yang digunakan bandengan yang kemudian di atas lutut itu kami tidak berkenan. Oleh karena itu kita kembalikan jarik, kita kembalikan kebaya sebagaimana fungsinya. Sehingga kegiatan itu murni diadakan untuk ini semuanya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita yang turut serta dalam parade memberikan apresiasi pada parade kebaya dan batik. Ini tadi kan pesertanya nggak cuma dari kalangan yang udah sepuh-sepuh, tapi juga ada anak muda. Ini juga kesempatan kita melakukan lintas atau memberikan tongkat estafet kepada anak-anak muda berkaitan tentang kebudayaan Kota Malang. Bagus sih, menurut saya perlu apresiasi. Keikutsertaan anak-anak muda dalam kegiatan ini juga sebagai langkah meneruskan tradisi kebaya dan batik. Melihat antusiasme peserta parade, kegiatan ini rencananya akan menjadi agenda tahunan di kawasan Kayu Tangan Heritage dengan konsep yang lebih menarik. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, upaya peningkatan minat baca anak dengan perpustakaan keliling. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Masih bersama saya, Eva Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara, untuk meningkatkan minat baca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun operasionalkan mobil perpustakaan keliling ke sejumlah sekolah serta penambahan koleksi buku fisik maupun buku digital. Murid Sekolah Dasar Negeri Palur 01 Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini langsung menyerbu mobil perpustakaan keliling di sekolahnya. Mereka tampak bersemangat memilih berbagai macam jenis buku yang akan dibaca. Salah satu murid mengaku senang dengan adanya kunjungan mobil perpustakaan keliling di sekolah, sebab mereka bisa memperbanyak ilmu pengetahuan serta referensi dari buku yang dibaca, bukan hanya mengandalkan gadget. Baca buku apa? Candi Negeriku. Oh gitu. Tadi ada mobil perpustakaan ya tadi ya? Tadi sempat lihat-lihat buku? Iya. Banyak nggak bukunya? Sangat banyak. Mobil perpustakaan keliling ini merupakan koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun yang dioperasikan untuk meningkatkan minat baca. Sasarannya sekolah dasar sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat di wilayah Kabupaten Madiun. 2 unit mobil perpustakaan keliling setiap hari rutin dijadwalkan mengunjungi sekolah-sekolah secara bergilir. Setiap mobil tersedia sekitar 300 sampai 600 buku. Jadi kita dari Dinas Perpustakaan untuk mendongkrak minat baca, banyak hal yang kita berikan. Misalnya kita terus menambah koleksi buku yang ada di perpustakaan setiap tahun. Yang kedua, kayak kegiatan perpustakaan yang mobil keliling itu terus kita jadwalkan, ini terutama untuk SD-SD dulu di Kabupaten Madiun, ya semoga bisa semuanya menyasar gitu untuk SD yang ada di Kabupaten Madiun. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun mencatat telah mengoleksi 34.000 buku. Untuk menarik minat masyarakat dalam wisata literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga berupaya menambah serta memperbarui koleksi buku baik fisik maupun digital. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo resmikan gedung rawat inap.
Gedung 8 lantai itu diresmikan langsung oleh Bupati Blitar Rianto. Bupati Blitar Rianto ditemani oleh Direktur RSUD Ngudi Waluyo Endah Woro Utami meresmikan Gedung Graha Pandawa. Gedung rawat inap 8 lantai tersebut diresmikan setelah dibangun selama 9 bulan tepat. RSUD Ngudi Waluyo sengaja membangun gedung tersebut untuk meningkatkan pelayanan medis, utamanya pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan. Sehingga dengan begitu mereka berharap akses kesehatan bagi warga Blitar dapat terjamin secara maksimal. Meski fasilitas gedung Graha Pandawa canggih dan mewah, nantinya fasilitas tersebut akan diperuntukkan khusus pasien yang memakai BPJS. Dalam pembangunan gedung 8 lantai itu, pihak rumah sakit menghabiskan anggaran hingga 75 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari dana Badan Umum Layanan Daerah. Jadi ada namanya rawat inap kris itu standar. Jadi nanti tidak ada kelas 1, 2, 3 itu ada 40. Kemudian VIP ada 16, ada VVIP atau President Suite-nya ada 2. Juga ada poli eksekutif, ada 16 poli eksekutif. Juga di samping itu ada poli estetika kecantikan. Kemudian ini menyangkut bedah plastik, kulit, dan juga ortodensi. Yang baru pertama di Blitar Raya, Tulungagung, Kediri ada klinik fertilitas. Itu sarana prasarana yang ada di gedung Graha Pandawa. Juga kemudian Ibu Bupati, Bapak Bupati bersama Forkopimda serta tamu undangan VIP lain juga masuk meninjau lapangan ke gedung mulai dari lantai 8 tadi kemudian 7 turun ke 7 adalah di situ ada Presiden Suite, kemudian VIP dan juga di lantai kris kelas non rawat inap tanpa kelas, artinya nanti BPJS kan sudah tidak ada kelas 321, itu kita sudah memberikan yang luar biasa. Dan juga di eksekutif itu yang intinya ya kita simple, minimalis tetapi tetap tujuan kita tercapai. Ini prestasi yang luar biasa. Baru kali ini Blitar ada rumah sakit lantai 8. Termasuk bangunan yang lain pun Kabupaten Blitar belum ada yang lantai 8. Ini yang luar biasa. Ya, tentunya pesan kita kepada Rumah Sakit Ngudi Waluyo ini, baik dari tenaga medis, para medis maupun struktural, ini adalah upaya yang bagus. Tentunya harus diikuti dengan pelayanan yang baik, ya, pelayanan yang bagus kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah dilakukan peresmian, nantinya gedung tersebut akan langsung dipakai untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk warga yang membutuhkan. Tim Liputan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Seorang ibu rumah tangga di Kediri sukses menekuni usaha kerajinan tangan rajut. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, hasil karyanya mampu terjual hingga ke pasar luar negeri. Ruangan kecil inilah yang setiap hari dipakai Titin Zuliana untuk merajut sepatu di Kelurahan Rejo Mulyo, Kota Kediri. Dengan tekun, perempuan berumur 43 tahun itu memproduksi berbagai jenis kerajinan tangan untuk memenuhi pesanan dari pembelinya. Usaha itu telah ditekuni oleh ibu dari 4 anak ini sejak tahun 2016 lalu. Awalnya, ibu rumah tangga tersebut hanya iseng untuk mengisi waktu luang, hingga akhirnya dia belajar otodidak melalui media sosial. Namun siapa sangka, berkat ketekunan dan kerja kerasnya, ibu rumah tangga itu mampu menghasilkan ratusan karya seni rajut. Saat ini, ia mampu menghasilkan karya seni rajut mulai dari sepatu, tas, dompet, dan jaket. Perajin mengaku hasil karya miliknya yang lebih dominan diburu oleh pembeli yakni sepatu. Bahkan sepatu hasil karyanya mampu terjual hingga ke pasar luar negeri mulai dari Singapura, Taiwan, hingga Perancis. Uang jutaan rupiah pun mampu dikantongi ibu rumah tangga ini dari hasil menjual karya rajut miliknya. Ini karya yang pernah saya buat itu ada sepatu, ada tas rajut, ada jaket bayi plus topi gitu. Tapi passion saya lebih ke sepatu rajutnya.
Gitu. Pernah udah terjual di mana aja, Bu? Untuk terjual sejauh ini pernah ke Taiwan, pernah ke Paris, ke Singapura. Kalau di Indonesia kota-kota besar kira-kira? Indonesia ya untuk di paling jauh di daerah Kalimantan. Iya. Untuk sepatu mulai dari harga 100 sampai 250. Oke, kalau tas? Kalau tas kurang lebih dari 200 sampai 250 300 tergantung dari bahan benang. Oke. Untuk sepatu kurang lebih 12 pasang sepatu ya untuk 1 bulannya. Menurut salah satu pembeli, tas dan sepatu karya seni rajut memiliki model yang unik dan dapat bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan lainnya. Oleh karena itu, membuat warga tertarik untuk membeli karya seni rajut tersebut. Mau beli tas sama sepatu rajut. Untuk siapa, Mas? Untuk ibu saya, Mas. Kenapa Mas kok memilih membelikan sepatu rajut, kok nggak sepatu-sepatu seperti biasanya? Karena unik, Mas. Lebih kayak apa ya? Masih jarang ya yang pakai ya. Ya itu sih, Mas. Tadi beli 2 itu harganya berapa, Mas? Sekitar 300-an lah. Tadi tahunya tempat ini dari? Saya tahunya dari medsos. Dalam 1 bulannya, ia mampu memproduksi hingga puluhan karya seni rajut. Perajin menjual karya seninya mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp300.000 tergantung permintaan pesanan. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, Kota Kediri memiliki berbagai macam wisata kuliner, salah satunya yaitu kuliner khas Timur Tengah. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV Kediri. Masih bersama saya, Eva Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak perakiraan cuaca untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, Kota Kediri memiliki berbagai macam wisata kuliner. Salah satunya yaitu Emado Shawarma. Di rumah makan ini, para pembeli dapat dimanjakan berbagai macam kuliner khas Palestina yang rasanya sesuai dengan lidah warga Indonesia. Kelezatan makanan khas Palestina ini hanya dapat dirasakan di tempat makan Emado Shawarma di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kota Kediri. Nasi mandi yang disajikan bersama ayam panggang membuat para pembeli ingin menyantap makanan khas Timur Tengah ini berulang kali. Sang pemilik memasak ayam panggang dengan bumbu khas Timur Tengah, lalu dipanggang selama 45 menit dan di oven selama 15 menit. Lamanya proses memasak itu membuat bumbu benar-benar meresap ke dalam daging ayam. Selain ayam panggang, sang pemilik juga menyajikan berbagai varian nasi, mulai nasi mandi, biryani, hingga nasi kapsah. Meski menyajikan menu makanan khas Timur Tengah, namun sang pemilik memilih tetap menyesuaikan rasa masakannya dengan lidah orang Indonesia. Tak hanya itu, di gerai ini juga menawarkan berbagai macam roti, mulai roti Maryam, Ali yang dipadukan susu hingga berbagai olahan pisang. Cocok untuk lidah Indonesia sih. Harapannya enak sih karena rasanya lebih kayak kare ya, lebih ke kare gitu. Jadi gurih gitu ya. Terus bumbu ayamnya juga resap ya.
ada ciri khasnya tersendiri. Karena memang saya juga penasaran sih masakan Timur Tengah gimana, ternyata enak. Untuk rempah-rempahnya mas. 3 varian, yaitu ada nasi mandi, best seller ya, itu yang rempahnya tidak terlalu strong. Kemudian ada varian yang kedua, ada nasi biryani, orang bilangnya nasinya warna-warni karena ada warna kuning sama orange itu dari saffron ya, warnanya warna makanan. Kemudian yang unik ini nasi kapsa, itu ada campuran kismis sama wortel. Bumbu-bumbunya sih sebenarnya rempah-rempah yang biasa ada di Indonesia gitu, jadi disesuaikan dengan cita rasa Indonesia itu sendiri. Jadi yang sebenarnya bumbu-bumbu Timur Tengah kan lebih ke arah rempahnya terlalu strong ya, cuman karena kita ada di Indonesia jadi mengikuti selera perpaduan ya gitu. Iya. Dalam satu harinya, rumah makan ini mampu menghabiskan puluhan, bahkan ratusan kilogram ayam untuk dijual kepada pembeli. Meski rasanya berkualitas, namun harga makanan di rumah makan ini tetap terjangkau, yakni mulai dari 15 hingga 200 ribu rupiah saja. Emado Shawarma ini sendiri didirikan oleh warga asli Palestina yang bernama Emad Al-Ahmad. Sang pengelola mengklaim rumah makan yang menyajikan makanan khas Timur Tengah di Kediri hanya ada di Emado Shawarma. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim. Saya, Ibu Yuniko, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.